Baik, selamat datang di pembelajaran online Klinik Med 21. Kali ini kita akan melanjutkan video sebelumnya tentang lingkaran. Di video pertama dan kedua kita telah membicarakan materi prasyarat untuk masuk ke materi lingkaran. Nah, kali ini kita akan masuk ke materi lingkarannya. Itu ada 3 bagian besar, yaitu yang pertama adalah definisi lingkaran, yang kedua persamaan lingkaran, dan yang ketiga adalah posisi titik terhadap lingkaran. Baik, kita mulai dari yang pertama, definisi lingkaran. Lingkaran merupakan kumpulan titik, kumpulan titik-titik yang membentuk garis lengkung dengan jarak setiap titik terhadap satu titik pusat adalah sama. Nah, ini sebetulnya adalah definisi dari lingkaran itu sendiri. Ini hanya definisi ini hanya sebatas sebagai wawasan. Kemudian maksud dari definisi ini sendiri, jadi begini maksudnya. Misalnya ini. Nah, ini di jenjang sebelumnya ini sudah tahu bahwa merupakan lingkaran. Nah, kenapa ini disebut lingkaran? Karena misalnya kita ambil titik di sini, kemudian kita hubungkan ke pusat lingkaran, maka jarak titik ini ke pusat lingkaran akan sama dengan saat kita mengambil sembarang titik di sini, kita tarik garis ke pusat lingkaran, maka jarak setiap garis ini adalah sama. Oke, jarak setiap garis ini adalah sama. Oke, kita gerut dulu supaya ini tidak lari kemana-mana. Nah, ini yang dimaksud dengan definisi lingkaran seperti ini. Jadi jarak titik pada lingkaran ke pusat lingkaran akan selalu memiliki jarak yang sama. Jarak ini kita sebut sebagai jari-jari. Oke, kita taruh jari-jari atau R. Ini kita taruh gini, kita kasih huruf R. Nah, ini sekalian kita grup aja. Oke, jadi maksud definisi lingkaran ini itu kalau diterjemahkan dalam bentuk gambar akan menjadi bentuk seperti ini. Kemudian pertanyaannya adalah bagaimana atau persamaan lingkaran ini itu bisa diterjemahkan dalam bentuk suatu persamaan. Jadi kita mulai ke bagian yang kedua. Misalnya ini kita kasih jeda aja. Lingkaran itu bisa kita terjemahkan ke dalam bidang kartesius. Misalnya ini kita kasih kartesiusnya, ini sumbu X. Kemudian di sini ini sumbu Y. Oke. Kita grup dulu. Nah, kemudian di sini kita taruh lingkaran yang definisinya sudah ada. Oke, kita ini. Yang definisinya sudah ada di sini. Oke.
Kemudian misalnya kita ambil sembarang titik pusat, misalnya kita ambil titik pusatnya di sini, kita kasih garis putus-putus. Oke, kemudian koordinatnya kita tentukan di sini. Nah, oke, kita kasih warna hitam sudah. Berarti ini adalah pusat lingkaran. Misalnya pusat lingkarannya, koordinatnya kita taruh ini kepanjangan. Ini koordinatnya adalah A. Jadi pada sumbu X pusat lingkarannya ada di titik A. Kemudian pada sumbu Y ini kita taruh B-nya. Ini kita taruh sumbunya dulu, ini sumbu Y, ini sumbu Y, dan di sini sumbu X. Nah, ini sumbu X. Berarti pusat lingkarannya ini koordinatnya adalah X. Pusat lingkaran ini kita kasih nama O, gitu aja. O dengan koordinat A, B. Nah, ini koordinatnya itu ada di A, B. Kita agak geser sini aja. Oke, ini semua kita grup dulu supaya dia enggak kemana-mana. Itu ini kita grup dulu, ini juga, aduh, ini kita grup dulu, ini kita grup, ini kita grup juga sekalian. Oke. Jadi di sini oke. Berarti ini kita grup pisah aja. Ini di grup, kemudian ini kita grup. Bisa nggak ya, coba ya? Bisa ya? Oke, ini kita grup juga yang sini. Sebentar, mohon ditunggu. Ini agak lama di sini. Oke. Nah, oke. Jadi di sini ada lingkaran, pusatnya A, B. A itu pada sumbu X dan B pada sumbu Y. Kemudian misalnya kita ambil sembarang titik di lingkaran atau sembarang titik pada lingkaran ini. Misalnya sembarang titiknya di sini, ini koordinatnya. Kemudian ini kita garis putus-putus lagi. Kemudian di sini sumbu Y-nya taruh juga. Oke. Sumbu Y-nya taruh juga. Nah, kita akan dapat seperti ini dengan koordinat titik ini adalah apa ya? Kasih nama X1, X2 gitu aja ya. Ini kita kasih nama A besar. Ini kita kasih nama A besar. Kemudian ini X1, Y1.
sorry. Nah, berarti di sini ada jarak antara koordinat A dengan titik pusat. Nah, kita terjemahkan, kita gambarkan seperti ini. Nah, ini kita kasih ini warna ini biar beda. Jadi dengan ini kalian bisa cari jarak dari A ke O. Jarak A ke O, berarti kita terjemahkan di bawahnya saja. Oke, kita taruh sini aja lah, takutnya kebanyakan yang harus masuk. Sebentar, kita kasih di sini yang ini aja. Oke, kita seret ke sini. Oke, berarti jarak titik O ke A, jarak titik O ke A, berarti sebentar kita main ke equation. Semoga lancar semuanya. Jarak titik O ke A, sebentar, O ke A. Jarak O ke A berarti sama dengan akar dari X1 mana? Oke. X1 kurangi A kuadrat ditambah Y1 dikurangi B kuadrat. Nah, dapatlah seperti ini. Oke, maaf ini tadi lari kemana-mana nih ya, berarti ya. Ini tadi soalnya belum di grup ini ya. Oke. A-nya juga ikut lari ternyata. Oke, berarti kita grup aja dulu daripada dia berlari-lari ria. Yap, kita cek dulu. Oke, dia udah nggak lari-lari ya. Oke, jadi jarak dari O ke A itu sama dengan A kurangi O, berarti X1 kurangi A kuadrat tambah Y1 kurangi B kuadrat. Kemudian kalau kita ambil sembarang garis lagi dari titik O ini ke sini saja. Nah, sengaja kita tahan warnanya biar biru aja, sehingga ini kita kasih nama, ini kita kasih nama B gitu ya. Sebentar ini. Oke, kita kasih nama B. Ini koordinatnya adalah X2, Y2. Nah, kita taruh di sini. Oke. Nah, kita taruh di sini. X2, Y2. Berarti nanti titiknya di sini, ini menghubungkan
ini ke sini, kita kasih garis putus-putus. Warnanya biar aja ya kelihatannya ya, biar rada-rada beda semua warnanya, biru sama biru. Oke, garisnya biar kita ambil yang putus-putus aja. Oke, grup sekalian biar nggak lari lagi, kita jadiin satu grup sekalian. Oke, ya, kita lanjut. Berarti jarak O ke B, O ke B. Nah, berarti jaraknya yang mana? Oke, kita bikin garis jarak O ke B. B-nya sebelah sini, kemudian O-nya di sini. Sebentar, kelihatannya kurang mantap ini ya. O ke B. Nah, ini ke sini nih jaraknya. Nah, jarak O ke B itu bagaimana? Cara mencarinya sama kayak jarak O ke A. Sehingga kita cukup salin ini aja. Oke, O ke B. Berarti ini jarak O ke B sama dengan X2 gitu kan. X2 kurangi A. Kemudian di sini ada Y2 kurangi B. Nah, nanti kalau kita tambah lagi sembarang titik misalnya di sini gitu misalnya. Oke, kita tambah aja ya, tanggung sekali belajarnya biar detail. Kita ambil garis dari O ke ini miring ini garisnya. Ulangi aja. O ke sini. Nah, O ke sini. Kita kasih warna, misalnya biru tadi udah, berarti hijau. Oke, nggak ada bedanya sebenarnya ya. Udahlah, nggak apa-apa lah. Kemudian kita dapat ini koordinat untuk titik yang ini adalah, misalnya kita kasih nama C, sehingga C nya adalah pada koordinat X3, Y3. Nah, di sini X3, Y3. Sehingga dia ada di sorry kita buang dulu aja yang ini. Sehingga kalau ini saya grup biar nggak lari lagi kayak tadi. Nah, ini kita jadiin satu semua nih. Oke. Nah, berarti jarak dari C ke O itu akan sama dengan O ke A, O ke B. Namun ini kita kasih koordinatnya, nanti baru kita lengkapi terakhir aja. Nah, ini di sini, ini ke sini. Ini tadi yang warnanya hijau, kita kasih putus-putus. Oke, yang ini. Kemudian kita ambil lagi untuk koordinatnya yang terletak pada sumbu Y-nya. Kita kasih hijau lagi. Kemudian di sini garisnya putus-putus. Oke. Berarti garisnya di sini. Betul ya? Kemudian ini ke sini. Oke. Oke, berarti jarak O ke C gitu kan. Jarak O ke C itu sama aja dengan ini, jadi saya kopas aja di sini untuk jadi O ke C. O ke C. Berarti di sini adalah X3, Y3. Nah,
ini kita edit, ini ada yang salah ini ternyata di sini. Ini X2 bukan X21 ini. X2. Dari definisi lingkaran di atas, bahwa jarak titik ke pusat lingkaran itu namanya jari-jari, berarti R. Sehingga dari ini persamaan 1 ini, kemudian dari persamaan 2 ini, kemudian dari persamaan 3 ini, kita menemukan bahwa jarak OA gitu kan, atau kita ambil dari sini aja, jarak OA, jarak O ke A sama dengan jarak O ke B sama dengan jarak O ke C. Nah, ini disebut sebagai R atau jari-jari. Oke. Kita sebut sebagai jari-jari sehingga dengan mengandaikan setiap titik pada lingkaran sebagai X, Y, maka kita akan dapat bentuk umum, bentuk baku, persamaan lingkarannya, yaitu gitu kan, ini kok ada yang lari satu nih ya, ini di delete aja lah. Yaitu sebentar lihat dikit. Oke. Saya ambil ini, berarti saya ambil yang ini aja. Bentuk bakunya didapat tadi OA sama dengan OB sama dengan OC itu sama dengan R. Nah, ini sama dengan R. Sehingga jika kedua ruas saya kuadratkan, kedua ruas dikuadratkan, akan diperoleh R kuadrat, atau itunya kita taruh depan aja lah. Ini X1 nya sudah hilang karena tadi sudah dianggap X1 dan Y1, X2 dan Y2, X3 dan Y3 sebagai X, Y, maka kita peroleh bentuk seperti itu. Sehingga kalau kedua ruas kita kuadratkan, kita dapat X kurangi A kuadrat ditambah Y kurangi B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, inilah yang disebut persamaan lingkaran, persamaan lingkaran dalam bentuk baku. Nah, kemudian karena adalah persamaan lingkaran dalam bentuk baku, pastinya ada persamaan lingkaran yang tidak dalam bentuk baku. Ini kita taruh A aja ya, kelihatannya lebih bagus ya. Ini kita taruh A, sehingga kalau kita
seret ke kiri, dulu. Nah, oke. Nah, gini lebih baik. Sekalian kita rapikan aja yang ini. Oke. Nah, di sini ada persamaan lingkaran bentuk baku, yaitu ini. Oke. Nah, berarti bagian yang A adalah kita kasih subjudulnya ada persamaan lingkaran dalam bentuk baku. Nah, oke. Kemudian karena ada dalam bentuk baku, berarti ada yang tidak baku gitu. Oke, berarti yang tidak baku kita mulai ya. Oke, kita save aja gini bentuknya. Dari persamaan lingkaran dalam bentuk baku, yaitu nah ini yang di atas ini, oke, kita mulai uraikan. Jadi ini bentuk baku ini kita uraikan sehingga kita dapat x kuadrat. Ini x nya dibikin kecil aja. X kuadrat dikurangi 2ax ditambah a kuadrat ditambah y kuadrat dikurangi 2by kemudian ditambah b kuadrat, r kuadratnya dipindah ke ruas kiri sehingga didapat kurangi r kuadrat sama dengan 0. Kemudian bentuk yang ada kuadratnya kita kelompokkan sehingga kita dapat x kuadrat ditambah y kuadrat. Kemudian yang ada variabelnya kita kelompokkan jadi kurangi 2ax kurangi 2by, dan yang enggak ada variabelnya kita kelompokkan, kita peroleh a kuadrat ditambah b kuadrat kurangi r kuadrat sama dengan 0. Nah, kemudian kita generalisasikan bahwa bentuk ini agak sedikit ruwet. Kita generalisasi, kita peroleh ini, kita ganti dengan plus a x. Nah, di bawahnya kita kasih keterangan. Kemudian di sini kita kasih titik aja. Bahwa ini nilai a itu sama dengan 2x. Kemudian yang b atau yang ini kita ganti dengan b besar. Nah, tapi keterangannya di sini b besar sama dengan min 2b. Nah, kemudian yang terakhir, yang ini, yang a kuadrat tambah b kuadrat kurangi r kuadrat, ini kita kasih nama c. Nah, dengan keterangan c sama dengan, nah, maka inilah yang disebut apa? Persamaan lingkaran. Ini disebut dengan persamaan lingkaran dalam bentuk umum. Kita copy aja untuk jadi subjudulnya.
Nah, ini judulnya di sini. Oke. Ini P besar. Kemudian di sini Kemudian di sini kita akan beri beberapa contoh. Jadi kalau kalian lihat di buku-buku paket atau buku-buku LKS atau buku panduan apapun, kalian akan disajikan rumus-rumus untuk menentukan pusat, jari-jari dan sebagainya itu pakai rumus. Cuma di video ini dan di pembelajaran kami tidak menggunakan rumus yang terlalu banyak. Nah, di sini yang di persamaan lingkaran dalam bentuk baku ini saya tambahi keterangan. Nah, ini hanya fungsinya keterangan tambahan. Yang pertama, keterangan tambahannya adalah pusat lingkaran itu adalah A, B. Nah, ini hanya pendukung aja. Kemudian jari lingkaran itu adalah R. Nah, ini jari-jari lingkaran. Nah, sekarang kita baru main ke contoh-contoh soalnya. Oke, kita baru ke sini. Contoh, katakan contoh 1 gitu aja ya. Tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di titik O, itu 0,0, dan berjari-jari 2 gitu. Tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di titik 0,0 dan berjari-jari 2. Kita mulai jawab. Kalian mengerjakannya ada 2 versi. Versi yang pertama boleh digambar, versi kedua kalian bisa langsung. Oke ya. Tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di titik O 0,0 dan berjari-jari 2. Kalian bisa langsung menggunakan persamaan lingkaran dalam bentuk baku. Nah, ini persamaan lingkaran dalam bentuk baku, berarti yang ini kalian bisa kopas ini masuk ke sini untuk menjawab di sini. Nah, pusat lingkarannya adalah 0,0, berarti di sini 0, di sini 0. R-nya di sini 2. Sehingga kita dapat X kuadrat, ini X nya kita bikin kecil lagi, ditambah Y kuadrat sama dengan 4. Nah, ini jika pertanyaan persamaan lingkaran dalam bentuk baku. Nah, kemudian kalau yang ditanya adalah persamaan lingkaran dalam bentuk umum bagaimana? Kalau persamaan lingkaran dalam bentuk umum itu sebenarnya sama, hanya itu dibuat menjadi sama dengan 0, sehingga angka 4-nya itu dipindah ke ruas kiri saja sama dengan 0. Nah, cuma seperti itu aja. Ini adalah persamaan lingkaran dalam bentuk umum. Oke, udah selesai. Nah, ini kalian lihat di sini. Contoh 1 ya, tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di titik O dan berjari-jari 2. Di sini tidak pernah disampaikan dalam bentuk apa persamaan lingkarannya, sehingga mulai dibiasakan kalau tidak ada ke bentuk apa,
larilah semua ke dalam bentuk umum. Jadi larilah semua ke sini. Jadi jawaban semua dilarikan ke sini, ke dalam bentuk umum. Kalau ini kita kasih warna bisa nggak ya? Kita kasih warna biar ada pembeda gitu, biru gitu ya. Nah, supaya bisa dilarikan ke sana. Begitu juga untuk contoh yang kedua. Contoh kedua saya taruh ke sini aja. Contoh 2. Tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di titik, misalnya pusatnya titiknya A gitu aja ya, 1,-2 gitu misalnya, 1,-2. Sebentar, ini pusat lingkarannya. Kemudian dan berjari 4 gitu misalnya. Nah, kemudian kita bisa menjawabnya. Tentukan pusat lingkaran yang tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di titik A, itu 1,-2 dan berjari-jari 4. Sama seperti tadi, silahkan dilarikan pertama ke bentuk umum dulu. Ke bentuk umum berarti yang ini. Nah, ini kita kupaskan ke sini saja. Nah, salah rupanya. Kita set dulu. Nah, biar gak kebanyakan ini. Oke. Kita pastekan ke sana, kemudian kita taruh bawahnya aja. Oke. Nah, ingat pusatnya adalah 1,2, berarti A-nya diganti 1, B-nya diganti -2, berarti ini diganti -2. Sorry, salah lagi. Salah lagi. Diganti -2, berarti ini saya kopas ke sini. Ini diganti -2. Nah, jari-jarinya adalah 4. Sehingga bisa diperoleh bahwa X kurangi 1 kuadrat ditambah Y kurangi min berarti plus 2 kuadrat sama dengan 16. Nah, ini adalah bentuk apa? Baku persamaan lingkaran dalam bentuk baku. Kemudian ingat tadi semua soal kalau tidak ada disebutkan persamaan lingkaran dalam bentuk apa, dilarikan ke persamaan lingkaran dalam bentuk umum. Nah, semua dilarikan ke sini. Sehingga ini kalau kita uraikan berarti jadi X kuadrat dikurangi ini X-nya dibikin kecil. X kuadrat dikurangi 2X ditambah 1 ditambah yang Y sekarang kita uraikan berarti jadi Y kuadrat ditambah 4X ditambah 4. 16 nya kita bawa ke ruas kiri berarti kurangi 16 sama dengan 0. Kemudian kita mulai rangkai, yang ada kuadratnya kita kelompokkan, kemudian yang ada variabelnya kita kelompokkan, kemudian yang tidak ada variabelnya itu 1 ditambah 4 itu berarti 5 dikurangi 16 berarti 5 kurangi 16 berarti -11 sama dengan 0. Nah, ini semua jawaban dilarikan ke dalam bentuk ini. Oke, kalian bisa pahami dulu.
Sampai sini kalian pahami dulu. Sebelum kita masuk contoh ketiga. Oke, kita masuk ke contoh 3. Sekarang kalau kita balik posisinya. Jadi kalau di sini itu kan diketahui pusat lingkaran dan jari-jari, ya kan? Kemudian ditanya adalah persamaan lingkarannya. Makanya kita dapat persamaan lingkaran ini. Nah, yang ini kita peroleh ini. Nah, bagaimana jika kalau kita balik ini dengan jawaban ini mau saya tukar ke sini. Jadi pertanyaannya, jadi tentukan pusat dan jari-jari lingkaran. Tentukan pusat dan jari-jari lingkaran jika diketahui persamaan lingkarannya ini. Ya, jadi persamaan lingkarannya itu. Jawab kok jadi apa ini? Jawab. Nah, sekarang kalau kita balik seperti itu. Oke, yang kita lakukan pertama adalah kita pastekan ini dulu. Nah, di jenjang pendidikan sebelumnya kalian sudah belajar yang namanya dari kuadrat sempurna dibuat akar-akarnya menggunakan cara pemfaktoran, kemudian rumus ABC dan kuadrat sempurna. Nah, di sini kita akan gunakan kuadrat sempurna, cara kuadrat sempurna. Caranya yang memuat variabel X kita kelompokkan dulu. Yang memuat variabel X kita kelompokkan, kemudian yang memuat variabel Y kita kelompokkan. Sorry, ini ada kesalahan teknis ini. Ini bukan X ini tapi ini Y ini. Ini kita ganti Y dulu. Tadi pasti ada yang bertanya di dalam hati, gitu kan. Ini jadiin Y, ini Y juga ini. Ini Y juga. Oke, yuk mulai lagi. Ini berarti bukan 4X ini. Min 2X ini. Oke ya. Di sini tambah yang ada variabel Y-nya dijadikan 1, kemudian yang nggak ada variabelnya taruh belakang sendiri saja. Oke, nah sekarang kita mulai gunakan kuadrat sempurna. Kita hanya fokus di sini dulu. Kita kasih warna beda. Kita kasih warna. Nah ini nggak kelihatan ya, kasihan ya. Kita kasih warna coklat. Oke, agak lumayan ya. Oke, kita fokus di warna coklat. Sebentar. Kita fokus di warna coklat ya. Yang ada kuadratnya, kalian fokus di coklat ya. Yang warna coklat, oke. Yang ada kuadratnya di akar. Berarti saya dapat X. Kemudian koefisien X-nya ini kan min 2. Ini dibagi 2. Koefisien X-nya dibagi 2 sehingga dapat min 1. Kemudian taruhlah seperti ini, kemudian dikuadratkan. Hukumnya wajib kurangi belakang kuadrat, berarti kurangi 1 kuadrat. Nah, atau oke, saya ulang lagi ya. Saya ulang lagi, ulang. Kalian fokus dengan tulisan yang warnanya coklat ya. Yang ada kuadratnya di akar, berarti dapat X. Koefisien X-nya berarti yang ini dibagi 2. Berarti koefisien X-nya dibagi 2, berarti dikurangi 1. Taruh kuadrat. Sampai sini paham? Hukumnya wajib dikurangi belakang kuadrat.
belakang kuadrat itu ini, berarti dikurangi 1 kuadrat. Oke ya, ditambah. Sekarang kalian fokus sama yang ini, kita kasih warna ungu aja, ungu kelihatan ya. Oke, kita kasih warna ungu. Ini biar hitam dulu, yang ini karena penghubung. Sekarang kita main di warna ungu. Sama kalimatnya seperti tadi, yang ungu yang ada kuadratnya di akar, sehingga saya dapat Y. Kemudian koefisien Y nya dibagi 2, berarti 4 dibagi 2 adalah 2, berarti plus 2 dikasih kuadrat. Hukumnya dikurangi belakang kuadrat, yang dimaksud belakang itu yang ini, berarti dikurangi 2 kuadrat. Tinggal ini kurangi 11 sama dengan 0, taruh belakang sendiri. Nah, seperti ini. Oke, saya lanjut ya. Berarti soal ini hal yang terakhir kita dapat ini, bukan soal ya, hal yang terakhir kita dapat ini kita mulai kerjakan. 1 kuadrat itu sama dengan 1, kemudian 2 kuadrat ini sama dengan 4. Kita bisa peroleh, berarti jadi, oke, ini kita copy aja, kita peroleh min 1 kurangi 4 berarti min 5, min 5 kurangi 11 berarti jadi min 16, sehingga ini akan hilang, kemudian ini juga hilang, ini oke, jadi ini min 16. Kemudian min 16 nya kita pindah ke ruas kanan, min 16 nya kita pindah ke ruas kanan, sehingga dia jadi plus 16. Oke, kita peroleh seperti ini. Sehingga dengan mengingat, saya taruh koma di sini aja, ingat bahwa gitu kan, ingat bahwa apa di sini, balik lagi ke yang atas. Nah, yang ini persamaan yang ini itu berarti pusatnya A, B, jari-jarinya R. Berarti kalau kita pasangkan di sini, kalau kita pasangkan di sini, nah kita bisa didapat apa? Pusat lingkaran itu adalah 1, min 2. Pusat lingkarannya adalah 1, min 2 dan jari-jarinya adalah 4. Nah, ini baru kita hitamkan. Nah, samakan dengan yang di atas. Jari-jari pusat lingkarannya adalah 1, min 2. Tuh, 1, min 2. Jari-jarinya adalah 4. Ini sama. Oke ya. Jadi kita tidak perlu menggunakan terlalu banyak rumus-rumus yang ada. Oke. Kita lihat dari awal lagi, dari video yang di awal. Tadi di awal sini kalian bisa lihat ulang. Ini yang tadi kita bicarakan, kalian bisa amati, pelajari. Oke. Di sini. Oke.
di sini. Oke. Oke ya, sampai sini. Oke. Untuk hal-hal yang kalian belum paham, kalian bisa WhatsApp ke saya. Untuk kalian yang sudah ada nomornya, kalau belum ada nomornya bisa kalian lihat di grup kalian masing-masing. Dan untuk video ini kita akhiri dulu supaya durasi tidak terlalu banyak. Oke, terima kasih, selamat berjumpa kembali dan selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati.